Bos-bos, berkunjung ke kebun kurma di Madinah jelas jadi kunjungan wajib para jamaah Indonesia maupun negara lain. Nah, salah satu kebun kurma yang banyak dikunjungi adalah kebun kurma Salman Al Farisi. Meski bisnis ini milik pengusaha setempat, tapi yang mengelolanya orang Indonesia loh, bos. Halo bos, silakan beli korma. Pingin korma yang murah, adanya di kebun korma Salman Al Farisi. Cuan bos. Memiliki luas sekitar 3 hektar, perkebunan kurma ini salah satu peninggalan sahabat Nabi Muhammad, Salman Al Farisi. Sempat terabaikan, akhirnya kawasan kebun kurma ini dikelola kembali sejak 6 tahun lalu. Di tangan Bos Fendi, ratusan pohon kurma dirawat sampai menghasilkan buah kurma yang lebat. Konsepnya ini di sumur Salman Al Farisi ini menjual berbagai jenis korma. Kormanya ada Ajwa Alia, Ajwa Madinah, ada Ajwa Safawi, dan lagi ada Sukari. Gak cuma menikmati suasana di bawah pohon kurma saja, jika beruntung, pengunjung bisa menyaksikan langsung proses panennya, bos. Pohon kurma mulai berbuah setelah 4-7 tahun masa tanam. Buah kurma yang sudah siap panen biasanya akan diikat dengan tali di bagian pangkalnya. Jadi udah dipotong, terus diikat pakai tambang, diturunin biar gak hancur itu kormanya, biar gak berantakan gitu. Kalau masalah panen korma ini setahun sekali. Kalau satu pohon itu sekitar 1 kintalan itu. Tidak hanya faktor lingkungan dan iklim saja yang mendukung pertumbuhan pohon kurma. Untuk menghasilkan buah kurma yang baik, pohon-pohon kurma ini juga harus mendapat perawatan rutin. Kalau mau berbuah itu harus dikawinkan dulu dengan yang ininya, kembangnya itu dengan lakinya, buat menghasilkannya yang lebih bagus. Kalau nggak dikawinkan itu kembangnya itu nggak bagus nantinya. Dan lagi harus dikasih obat, ada obat khusus. Kurma hasil panen akan melewati tahap pembersihan dan selanjutnya dijual di tempat yang sudah disediakan. Disinilah aneka jenis kurma ditawarkan. Dari grade A sampai dengan grade C bisa dipilih. Selain dari kebun sendiri, Pak Fendi juga mendatangkan kurma dari berbagai perkebunan yang ada di Madinah. Sekarang Bapak Ibu dicoba dulu. Coba dulu. Silakan. Sebagai bagian dari servis, pengunjung bahkan bisa mencoba kurma sepuasnya sebelum menentukan pilihan. Dan untuk harganya beragam, bos. Tergantung dari kualitas kurma yang diinginkan. Halal, Bu, silakan, Bu. Dengan pilihan kurma yang beragam, harga yang ditawarkan jelas variatif, bos. Tapi yang pasti, kurma yang terjual no play-play banyaknya. Kalau sehari itu tergantung jemaahnya. Kalau lagi jemaah lagi rame itu mungkin hampir 1000 kilo. Yang paling murah itu ajwa yang nomor 2-nya itu 60 real. Terus yang ada yang nomor 3-nya 30 real per kilo ajwa. Tuh bos, dari satu jenis kurma saja sehari bisa raup 30.000 real atau setara 130 juta rupiah. Supaya kebun kurma ini terus ramai dikunjungi, Pak Fendi kerap bekerja sama dengan pihak travel haji umroh, bos. Biasanya Pak Fendi dan tim memberikan tawaran harga spesial untuk pihak travel yang membawa rombongan jamaah. Saya bekerja samanya ya sesama travel gitu. Saya ngasih kabar ke travel masalah perkebunan ini. Terus saya bekerja sama dengan supir-supir bis. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Potensi lokal yang ada di kota Madinah jelas jadi sumber cuan buat pelaku usaha yang memanfaatkannya. Dengan pelayanan maksimal, bisnis wisata kebun kurma ini jadi bukti raup cuan yang maksimal. Jadi sultan di tanah Arab nih, bos. Halo bos, kalau usaha itu diutamakan kejujuran. Insya Allah berkah dan sukses. Yang penting cuan, bos.